Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bina Saksiyah Islamiyah edisi Fikih Islam. Adab beristinja. Istinja artinya membersihkan najis yang keluar dari kubul, yakni jalan pengeluaran kotoran yang di depan, maupun dubur, jalan pengeluaran kotoran yang di belakang. Hukumnya bagaimana? Hukumnya wajib, teman-teman, bagi laki-laki dan perempuan. Alat-alat beristinja seperti yang kemarin kita pelajari, yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, ya. Kemudian yang kedua adalah batu yang mempunyai daya serap air, lebih baik 3 buah, ya. Kemudian kalau tidak ada juga tisu, daun ataupun ranting. Tidak ada alasan, ya, untuk kita tidak bersuci, ya, tidak mensucikan diri, karena di dalam Islam, ya, Masya Allah teman-teman, semuanya akan ada solusinya, ya. Nah, termasuk ketika tidak ada air, maka di situ boleh menggunakan batu, tisu, daun ataupun ranting. Masya Allah. Adab-adab ketika kita ingin buang hajat. Nah, ternyata teman-teman di dalam Islam itu sempurna, ya. Kita ada etika, ada aturan dalam setiap sesuatu. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semuanya di dalam Islam ada aturannya, ada etika atau adab-adabnya. Dan ketika kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasul contohkan, ya teman-teman, maka kita akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah berdoa masuk WC, ya. Jadi kita berdoa dulu sebelum masuk WC, jangan di dalam WC-nya, ya. Berdoanya sebelum masuk WC. Bacaannya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kemudian masuk menggunakan kaki kiri. Ingat teman-teman, ya, masuknya menggunakan kaki kiri. Sebelum masuk, akankah lebih baiknya kita menggunakan penutup kepala dan sendal, ya. Jadi kita pakai alas kaki, kemudian juga kita menggunakan penutup kepala sampai kita berdoa, ya. Jadi kita pakai penutup kepala. Nah, ini ada hal yang disunahkan ketika kita masuk ke kamar mandi atau ke WC. Selanjutnya adalah menutup diri dan menjauh dari manusia. Jadi ketika kita buang hajat, ya, teman-teman, tidak boleh di keramaian atau di tempat orang yang sering lewat-lewat, ya. Harus di tempat yang tertutup, ya. Kemudian tidak membawa apapun yang bertuliskan nama Allah. Jadi bacaan-bacaan Al-Qur'an itu tidak boleh dibawa ke dalam WC. Buku-buku misalnya ada tulisan Al-Qur'an atau baju di sini ada tulisan Al-Qur'an, tidak boleh, ya. Kemudian tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Nah, jadi tidak boleh kita menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Nah, kemudian tidak beristinja dengan tangan kanan. Nah, ya tetet, tidak boleh pakai tangan kanan, ya. Maka kita pakai tangan kanannya untuk pegang gayungnya, kemudian ceboknya pakai tangan kiri. Nah, cebok pakai tangan kiri, ya. Kemudian tidak berbicara atau mengobrol kecuali mendesak sekali, ya. Sangat mendesak, misalnya dicari orang tuanya nih, kemana ternyata di dalam WC, ya. Nah, sampai ribut misalnya, kita boleh beri kode, ya, gitu, ya. Nah, boleh. Jadi tidak boleh berbicara, teman-teman, tidak boleh sambil nyanyi ngaji misalnya, nggak boleh, ya, di dalam WC. Nah,
berbicara saja tidak boleh, apalagi kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian tidak buang hajat di air yang tergenang, misalnya di dalam kolam kencing gitu ya, di dalam kolam BAK itu tidak boleh ya, tidak boleh di dalam air yang tergenang, tidak mengalir ya. Kemudian untuk bersucinya adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, jadi ketika kita beristinja itu kita membersihkan kubul maupun dubur tadi ya, ketika selesai BAK ataupun BAB menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air di keran gitu ya, langsung kita nyalakan kerannya, maka air itulah yang kita gunakan untuk bersuci ya. Nah, hati-hati teman-teman, kalau misalnya kita ngambil di dalam bak ya, di dalam ember, itu kita usahakan airnya tidak menciprat-ciprat, terciprat-ciprat ya. Apalagi misalnya sampai kejatuhan najis gitu ya, maka airnya menjadi air najis nanti ya. Nah, itu tidak sah digunakan untuk bersuci. Maka harus kita jaga ya kesucian air di dalam tempat ember ataupun bak tadi ya. Nah, jadi misalnya pun teman-teman mau cebok ya, misalnya pakai air di dalam ember gitu ya, kemudian usahakan 3 cebokan terakhir ya, jadi air yang membilas terakhir itu adalah air dari keran ya, air yang suci dan mensucikan, sehingga najisnya bisa hilang teman-teman. Terakhir, sempurnakan dengan sabun. Nah, ketika misalnya di dalam kamar mandi ada sabun, lebih bagus ya dicuci tangannya supaya kuman-kumannya hilang. Nah, keluarnya pakai kaki kanan. Nah, keluar pakai kaki kanan ya. Jadi masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan ya teman-teman. Kemudian setelah di luar WC, nah setelah di luar kamar mandi baru kita berdoa, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bahaya daripadaku dan menyehatkan aku. Nah, jadi bersucinya tadi bisa menggunakan air yang suci dan mensucikan ya, air mutlak atau air suci mensucikan. Kalau kita mudah menemukan biasanya air dari keran ya teman-teman. Kalau tidak ada air maka pakai batu ya. Pakai batu minimal 3 buah ya. Kemudian kalau tidak ada juga boleh pakai ranting, daun kering ataupun tisu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersuci. Misalnya BAK sembarangan ya, di bawah pohon di pinggir jalan sambil berdiri lagi misalnya, astagfirullahaladzim ya teman-teman, itu tidak boleh ya, apalagi tidak disucikan dengan air atau dengan tisu atau dengan batu ya, maka kita membawa najis kemana-mana ya. Nah, semoga Allah menerima amal soleh kita dengan kita mengupayakan beramal dengan amal yang terbaik teman-teman. Selalu belajar ya, selalu memperbaiki diri setiap hari. Doakan Ustadz dan Ustazah, doakan Umi dan Abi semuanya juga. Semoga Allah menuntun kita dalam kebaikan. Syukran jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.